4 tahun kemudian. Ya, 4 tahun sudah. Waktu berlalu begitu saja. Dan 4 tahun itu juga Hendra masih tak bisa melupakan Hendri. 4 tahun sudah, keduanya tak bertemu lagi. Dan 4 tahun sudah, keduanya tak pernah komunikasi lagi. Ya, sejak kejadian 4 tahun yang lalu, semenjak Hendri kabur karena kepergok oleh bapaknya bersama Hendra, Hendri tak pernah ada kabar lagi dan tak bisa dihubungi lagi. 4 tahun sudah Hendra merasa hampa. 4 tahun sudah Hendra tak berdaya dan 4 tahun sudah Hendra merasa amat tersiksa. Hendra masih tak menyangka jika Hendri kini benar-benar menghilang dari hidupnya. Bahkan Hendra tak pernah absen menanyakan kabar Hendri pada Taufik setiap minggunya. Namun Taufik juga tak mengetahui keberadaannya. Ya, dalam diamnya Hendra selalu memikirkan Hendri dan selalu berdoa agar dapat dipertemukan dengan Hendri dalam keadaan apapun. Sekalipun Hendri tak menyukainya lagi, ataupun Hendri sudah memiliki seseorang yang baru yang mengisi hatinya. Hendra pun ikhlas karena memang ini semua kesalahan Hendra yang tak bisa menjaga hubungan keduanya. Meskipun jujur, rasa sayang Hendra tak berkurang sekalipun pada Hendri. Hanya satu harapan Hendra yang Hendra inginkan, jika suatu hari nanti diizinkan bertemu dengan Hendri. Hendra tak berharap Hendri mau kembali padanya. Hendra hanya ingin meminta maaf pada Hendri, agar rasa bersalah Hendra hilang dan Hendra bisa ikhlas melepaskan Hendri bersama yang lain, dengan siapapun itu, mau dengan laki-laki ataupun dengan perempuan. Drah, kamu gak mijet? Malam minggu ini Hendra gak mijet dulu mbak, libur dulu. Hendra gak enak badan. Oh, ya sudah kalau begitu. Mbak nanti malam mau keluar sama Mas Sopian. Mbak mau diajak ketemu sama keluarganya. Yang benar mbak? Iya, akhirnya setelah 4 tahun lebih mbak siap juga diajak ketemu keluarganya Mas Sopian. Iya, mbak rasa 4 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengenal satu sama lain. Memahami sifat, karakter, dan bagaimana menyikapi setiap kita ada masalah. Itu semua sudah kita jalani. Bahkan kita sempat renggang, tapi akhirnya kita menyadari bahwa kita bisa mengatasi. Dan akhirnya setelah menimang-nimang dan melihat-lihat 4 tahun hubungan mbak belakangan ini, mbak memutuskan untuk menerima lamaran Mas Sopian. Mbak udah dilamar toh? Kapan? Semalam. Nih, coba pegang jari mbak. Mbak dikasih cincin. Tapi melamar secara kekeluargaan nanti nyusul. Alhamdulillah, kalau begitu kita harus panggil Pak D di kampung mbak. Biar Pak D tahu, karena cuma ada Pak D keluarga kita yang masih ada. Iya, nanti kita kabari ya. Iya mbak, Hendra senang dengarnya. Akhirnya ada yang menggantikan Hendra jagain mbak. Karena selama ini mbak yang jagain dan ngurusin Hendra. Hanya saja Hendra sedih kalau mbak sudah menikah. Apa mbak ikut tinggal bersama Mas Sopian? Ucap Hendra yang terlihat sedih dan Mbak Niken menggenggam tangan Hendra. Dra, ini sudah mbak bicarakan sama Mas Sopian. Dan mbak beruntung, Mas Sopian sangat pengertian. Dia membiarkan mbak tetap mengurus kamu. Karena kamu gak mungkin bisa mbak tinggal selamanya. Jadi tenang aja, mbak udah putuskan. Mbak akan tetap tinggal di sini. Tapi juga ikut Mas Sopian. Jadinya mbak bolak-balik. Alhamdulillah, Hendra lega. Tenang aja mbak. Kalau mbak ikut suami, biar aku yang tinggal di sini nemenin Hendra. Taufan. Van, masih pagi. Sarapan dulu. Kamu gak ke rumah Taufik? Baru aja ke rumah Taufik. Sarapan dulu, Van. Udah mbak, tadi di rumah Taufik makan pecel. Taufik pulang, Van? Iyalah, biasa malam minggu. Ya udah, mbak tinggal belanja dulu ya. Taufan mau kopi? Nanti biar aku bikin sendiri, mbak. Ya udah, Dra, mbak tinggal dulu ya. Ya mbak. Ya, Mbak Niken pun keluar dan kini tinggal ada Taufan dan Hendra yang mengobrol berdua. Van, gimana? Ada kabar nggak tentang Hendri? Belum ada, Dra. Nanti aku tanya lagi sama Taufik. Kenapa Taufik pulang seminggu sekali, Van? Bukannya dia sudah lulus kuliah? Iya, tapi kan dia baru bikin bisnis di luar kota. Sama papanya, meskipun dia bukan jadi dokter, tapi kata Taufik masih berkutat di kesehatan.
dengan membangun bisnis apotik yang lengkap menyediakan dokter spesialis juga di dalamnya. Wah, keren. Iya, aku pernah diajak lihat apotiknya. Besar juga. Terus nggak cuma apotik, di sampingnya juga ada kafenya. Tapi kafenya menjual jamu-jamu herbal gitu. Jadi masih di dunia kesehatan. Wah, makin sukses aja Taufik. Iya Andra, kata Taufik kapan-kapan dia juga mau ngajak kamu nyobain jamunya. Wah, boleh. Tapi apa nggak ganggu kalian jadinya? Enggak lah, Taufik juga kasihan sama kamu Andra, kan kamu sahabatku. Makasih ya. Tapi sudah seminggu ini aku merasa ada yang aneh sama Taufik Andra. Kenapa lagi? Kalian ada masalah lagi? Setahun yang lalu kalian mau putus, tapi nggak jadi. Itu gara-gara kamu cemburu. Yang nggak jelas karena Taufik deket sama seorang dokter. Iya, tapi dokternya yang keganjenan. Dokter magang aja. Taufiknya enggak, dia setia. Terus anehnya di mana, Van? Ini ada hubungannya sama kamu, Dra. Sama aku. Kenapa aku, Van? Belakangan ini, kalau setiap aku nanya Hendry dan bahas kalian berdua, dia selalu marah. Gak kayak biasanya. Oh, gitu. Maaf ya, Van. Aku jadi ngerepotin kalian dan selalu menanyakan keberadaan Hendry. Mungkin Taufik bosan karena kamu selalu bahas dan menanyakan kabar Hendry yang gak jelas dan gak tahu keberadaannya. Aku jadi gak enak. Ya sudah, mulai sekarang jangan pernah nanya-nanya lagi sama Taufik ya. Kasian, biarin aja. Aku juga udah pasrah, Van. Mungkin kita sudah ditakdirkan berpisah dan tak dapat dipertemukan lagi. Ya gak gitu juga, Ndra. Aku kan cuma nanya, apa salahnya? Kenapa dia belakangan ini dia suka marah-marah sama aku? Lama-lama aku kesel juga sama dia. Van, udahlah. Jangan karena aku dan karena masalah sepele kalian bertengkar. Aku tahu kamu perhatian sama aku. Makasih banyak ya, Van. Selama ini kamu selalu perhatian dan peduli sama aku. Kamu memang konco kentalku, ucap Hendra merangkul Taufan, yang membuat Taufan menatap Hendra. Drah, ya, kenapa nggak kita aja ya yang pacaran? Bus, ngawur aja kamu, ucap Hendra seketika melepas rangkulannya. Gitu aja panik, langsung dilepas pelukannya. Haha, aku peluk nih. Van, jangan bercanda. Kenapa sih? Apa salahnya memeluk sahabat? Gak mungkin ngaceng kan? Bus, kamu ini loh. Dra, kamu jangan pernah khawatir kesepian. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Kamu tahu kenapa? Karena ketika kamu dulu masih bisa melihat, kamu selalu nemenin aku, ngajak jalan aku. Pokoknya kamu selalu ada buat aku. Jadi sekarang ketika aku bisa melihat, aku gak akan biarin kamu sendiri. Apalagi kesepian. Makasih ya. Iya, pokoknya kamu gak usah khawatir. Aku bisa memposisikan mana pacar dan mana sahabat. Makasih, Van. Ya udah, ayo buruan makannya. Temenin aku mangkal. Kok aku ngajak kamu mangkal? Bukannya kamu gak enak badan ya? Sekarang libur mijet. Aku hanya lagi capek aja, Van. Tapi kalau nemenin kamu mangkal, aku bisa lah. Lagian kalau di rumah aja sendiri gak ada kegiatan, ya bosan. Gimana? Kalau ntar siang kita ke Sate Tutut. Aku traktir. Semalam aku gajian. Ya sudah, makasih ya. Ya, yuk. Sini tak bantu beresin piringnya. Gak usah, Van. Udahlah, kamu buruan ganti baju. Ayo ndang keluar. Ya, makasih, Van. Di office apotik. Ya, di office apotik sendiri, Taufik baru saja selesai dengan staf apotik. Dan setelah selesai siang ini Taufik hendak pulang. Namun sebelum itu ia menghubungi Taufan dulu. Mas, lagi di mana? Lagi di Sate Tutut sama Hendra. Kamu udah pulang? Belum, habis ini. Ntar sore habis nyiram gak usah pulang ke panti ya. Langsung jalan aja. Iya, tapi aku boleh gak kali ini ngajak Hendra? Besok kan kita bisa jalan berdua. Oke, gak masalah. Kemana, Mas? Gampang, kemana aja. Yang penting aku bilang dulu sama kamu. Iya, Mas. Oh iya, satu lagi. Apa, Mas? Malam ini gantian aku yang masuk ya. Kirain apaan? Ya. Ya udah, cepet pulang.
"Iya mas." Tut tut tut. Ya, setelah menutup panggilan telepon dari Taufan, HP Taufik kembali berbunyi. Sahabatnya menelponnya. "Bro, lagi apa lo?" "Habis bantuin ngelayanin customer prioritas. Biasa, orang-orang tajir yang minta dilayani dengan spesial. Jadi gue harus turun langsung." "Wih, keren lo. Sukses. Bagi dong buat gue kacamatanya. Buat gue sama Mas Taufan. Gue minta, kagak beli, dikasih gak nih?" "Gak usah minta. Gue emang udah niat kasih buat lo. Dan gue desain buat lo spesial." "Ciah, oke deh. Jadi kapan lo buka cabang di sini? Biar deket sama kantor gue di apotik." "Bulan depan rencananya. Tapi lihat lokasi dulu." "Gak usah lihat lokasi. Lo mau sewa or beli tanahnya langsung. Kayak gue nih. Kalau lo mau, di depan gue ada lahan kosong. Sebelahnya Alfamart. Lokasi strategis banget bro. Kalau toko optik lo pas di depan apotik gue bakal nyuruh dokter spesialis mata gue rekomenin beli kacamata di toko optik lo." "Wah, keren tuh. Boleh deh. Tenang aja. Nanti biar orang-orang gue yang ngurus. Lo tinggal signin aja. Tapi by the way, lo kapan baliknya sih? Udah setahun lo gak pulang. Gue terus yang ke situ. Lo bener-bener masih dendam ya sama bapak lo? Atau lo masih menghindari Mas Hendra?" "Asal lo tahu, Mas Hendra terus-terusan nanyain lo. Dan jujur, gue capek nyimpen rahasia lo. Kadang gue gak tega lihat mukanya. Pengen gue ceplosin aja kalau gue tuh sebenarnya tahu keberadaan lo. Tapi karena gue inget-inget lo terus, ya udah, gue kunci rapet-rapet deh mulut gue." "Thanks." "Jadi lo masih dendam, masih trauma sama dua lelaki yang ada di hidup lo?" "Gue udah gak dendam, gue udah ikhlas, gue udah menerima. Tapi belum tentu bapak masih mau nerima gue. Lagi pula, bapak gak pernah nyariin gue dan mungkin sudah bahagia dengan keluarga barunya." "Bapak lo gak nyariin bukan karena sibuk sama keluarga barunya, tapi karena gak tahu keberadaan lo di mana dan karena lo gak pernah nemuin bapak lo lagi." Mungkin, tapi gue cuma bisa berdoa. Semoga bapak sehat-sehat aja." "Terus masalah Mas Hendra gimana? Nih gue jarang nanyain Mas Hendra sama lo ya. Terakhir kali gue nanyain ini sebulan yang lalu. Emang lo beneran udah move on dari Mas Hendra? Lo udah balik waras apa gimana? Lo udah punya cewek ya? Bawel amat lo." "Ya udah jawab, gue kepo nih. Biar gue gak diteror mulu sama Mas Taufan. Ditanyain mulu. Minimal gue tahu isi hati lo." "Move on sih udah lama. Tapi melupakan memang susah." "Dih, gimana sih? Gak jelas lo. Intinya, lo masih sayang apa enggak sama Mas Hendra?" "Dari masa lalu, gue belajar. Gak semua umur seberuntung lo. Dari masa lalu, gue belajar. Gue gak mau terlalu mengharap sama seseorang. Karena jika orang itu tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sakit. Dari masa lalu, gue belajar. Seseorang yang sudah gue anggap lebih dari pacar, kakak, saudara, keluarga, bahkan orang yang udah gue anggap segalanya, ternyata mereka menganggap gue tak ada. Itulah sebabnya I don't trust anyone. Termasuk gue, kecuali lo. Awas aja, lo nyamain gue sama yang lain. Gue gak pernah nyakitin lo. Gue gak pernah ninggalin lo. Lo yang ninggalin gue, bego." "Iya, kecuali lo. Jadi lo beneran gak mau kembali sama Mas Hendra?" "Satu-satunya alasan gue kembali karena lo sahabat gue dan juga bisnis. Di luar itu atau urusan cinta, no way." Wah, no man, no cry nih. Tapi kalau boleh gue spill nih, Mas Hendra makin cakep loh, makin bening. Apalagi habis potong rambut, cakep dah. Lo yakin gak mau lihat? Gue ada fotonya minggu yang lalu nih." "Gak perlu, gue gak mau tahu apapun tentang dia." Gue gak percaya. Gue tahu lo masih kecewa. Gue juga pernah di posisi lo. Tapi di balik omongan lo itu tersimpan kerinduan yang mendalam. Udahlah, jangan munafik. Kalau enggak mungkin lo selama ini jomblo dan gak punya cewek ataupun cowok. Ngaku lo. Sewa boti lah, banyak boti di sini. Serius lo? Kapan-kapan boleh dong main bertiga. Kita sewa boti yang sip buat di gengbeng. Gue bilangin Mas Taufan lo kalau ketemu. Bercanda. Gak, lo serius. Orang gue yang bercanda. Gue bercanda. Awas aja lo berani-berani bilang.
Bisa perang dunia gue. Gue males banget berantem sama dia. Lo beneran sayang ya sama Mas Taufan? Gila, gue gak nyangka. Ternyata Mas Taufan orangnya yang bisa bikin lo bertahan sampai 4 tahun. Gue sayang banget sama Doi. Sekalipun gue terkadang masih suka berantem, tapi gue masih bisa kontrol. Jangan sampai kita pisah kayak dulu, gak enak banget. Ya meskipun di sini ada aja godaan bro. Nah kan, apaan sih? Pokoknya kalau lo macem-macem, gue bakal bilangin Mas Taufan kalau ketemu. Iya kagak, lagian gue takut karma bro. Bayangin aja, ketika di sini banyak setan godain gue, di sana juga nggak kalah banyak setan yang mau godain Mas Taufan. Mending cewek yang goda. Ini gue punya saingan, cowok juga. Gue nggak tahu tuh Mas Taufan bisa kenal tuh momen dari mana. Makanya jangan aneh-aneh. Bro, tapi sebenarnya ada seseorang yang lebih buat gue takut kehilangan Mas Taufan. Bukan cewek, bukan juga omong-omong gak jelas yang lain. Terus sama siapa? Mas Hendra. Kenapa? Susah dijelasin dengan kata-kata. Mending lo balikan deh sama Mas Hendra, biar Mas Taufan gak nempel-nempel terus sama Mas Hendra. Kan mereka sahabat kayak kita. Tapi mereka tuh sweet banget tau gak? Gue sampai baper. Gimana ya? Gitu dah. Mas Taufik, ada tamu di bawah pengen ketemu. Iya, suruh masuk ke ruangan saya. Baik. Bro, gue ada tamu. Nanti gue kabarin lagi ya mengenai proyek kita, oke? Oke. Tut. Ya, Hendri sendiri selama ini sibuk mengurus bisnisnya sebagai pengusaha kacamata. Bisnis yang ia bangun itu awalnya tak berjalan mulus, bahkan sempat jatuh bangun setelah setahun ia kabur dari rumah bapaknya. Namun lambat laun usahanya mulai berkembang dan semakin maju. Itu semua karena kerja keras dan juga tak luput juga karena bantuan dari sang ibunda yang berjiwa besar menerimanya apa adanya. Bahkan ibunda tak sedikit pun membencinya, meski telah jujur dan berterus terang tentang semua kejadian yang ia alami. Dan kini Hendri lega. Hendri tak merasa kesepian, karena Hendri tak sendiri. Masih ada ibu yang menyayanginya meski awalnya Hendri menganggap jika Hendri tak begitu dekat. Justru orang yang dianggap Hendri orang terdekatnya malah memilih menjauh dan tak menerimanya. Rasa sakit itu jujur masih ada. Namun Hendri mencoba bersikap lebih dewasa dan menerima keadaan. Meski belum tentu ia bisa menerima orang yang pernah ada di hatinya. Apalagi orang yang telah menorehkan luka. Bahkan luka itu masih teramat sangat membekas di ingatannya. Ya, sebisa mungkin Hendri berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan traumanya. Dan berharap jika suatu saat nanti dipertemukan Hendra kembali, rasa kecewa itu telah hilang. Sehilang rasa cinta yang jujur masih ada di hatinya. Malam hari kemudian, malam hari ini Taufan sudah datang lebih awal ke rumah Taufik. Taufan sengaja datang lebih awal karena agar supaya langsung mengajak Taufik ke rumah Hendra untuk menyusulnya dan mengajak jalan bersama. Dan ketika sampai di rumah Taufik, bertepatan dengan mobil Taufik yang baru saja datang. Tintin. Taufik mengklakson mobilnya, menyapa Taufan. Dan Taufan pun tersenyum menghampiri Taufik yang baru keluar dari mobil. Fik, kupikir kamu datang sore tadi. Karena kamu gak datang, ya udah, aku balik dulu ke panti, bantu-bantu di panti. Sorry, tadi tiba-tiba ada tamu. Oh, yuk ke atas. Gue mau mandi dulu ya mas, gerah juga. Ya sudah. Mas Taufik, Mas Taufan, makan di sini apa di luar? Di luar aja mbok. Papa mana? Bapak keluar mas. Oh, ya sudah. Ya, Taufan pun tersenyum menyapa si mbok. Lalu berjalan ke lantai 2 ke kamar Taufik seperti biasa. Dan begitu sampai kamar, Fik, Taufik tiba-tiba menutup pintu dan menggendong Taufan lalu melemparkannya ke ranjang. Bentar aja, gue kangen. Nanti aja Fik, itunya katanya mau mandi. Itunya apaan? Gue mau meluk doang. Oh, kirain, ucap Taufan kini memeluk dan menatap Taufik yang kini duduk menindih tubuhnya. Mas, ya? Kok gue ngaceng ya? Brak, aduh, ya. Taufan mendorong Taufik hingga jatuh ke lantai, lalu menghampiri Taufik dan menariknya ke kamar mandi. Ayo mandi, kebiasaan ya. Mandiin,
Gak bakal mandi, cepetan. Aku udah janji ngajak Hendra juga malam ini. Takut dia nunggu kelamaan. Sebrak. Ya, Taufan pun seketika menutup pintu kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi sendiri, Taufik sempat heran pada Taufan. Bukan berarti tak mau menemani Hendra untuk ikut bersamanya. Taufik senang-senang saja dan tak masalah. Namun yang jadi masalah adalah sikap Taufan yang gak santai sama sekali. Dan itu sedikit mengganggu kemesraan mereka berdua. Dan jika sikap Taufan terus-terusan begini, maka perhatiannya akan lebih besar pada Hendra daripada pada Taufik yang cowoknya sendiri. Taufik pun cepat-cepat mandi dan keluar dari kamar mandi. Dan ketika Taufik keluar kamar mandi, Taufik melihat Taufan sedang tertawa-tawa sembari menelpon Hendra. Sabar ya, anaknya lagi mandi. Bentar lagi aku ke situ ya. Anaknya udah keluar. Udah dulu ya. Tut. Fik, udah. Ayo, aku mau ngajak kalian ke warung sego sambal di pinggir dam, di pinggir bendungan. Semangat amat, Mas. Gak kayak biasanya. Ya harus semangat. Kan mau kencan sama pacar toh. Tapi kan kita pergi berdua aja. Ada Mas Hendra juga. Mas semangat karena sama pacar atau sama sahabat? Ya semangat dua-duanya. Kamu kenapa nanyanya segitu amat? Ya gak apa-apa. Mas lebih excited aja. Mas peduli banget sama Mas Hendra. Ya kan dia sahabat aku. Aku gak mungkin ninggalin dia dalam keadaan sedih. Kamu kan tahu semenjak dia putus dari Hendri, dia sendiri. Ya tapi kan udah 4 tahun Mas. Dan sebelum sama Hendri, kan dia juga tadinya sendiri Mas. Kenapa Mas jadi khawatir banget sama dia? Dia bukan anak kecil, dia udah dewasa Mas. Jadi jangan terlalu kasih perhatian sama dia melebihi sama gue yang pacar Mas sendiri. Seketika Taufan syok ketika mendengar Taufik dengan nada tingginya memarahi Taufan. Taufan seketika heran dengan Taufik yang marah-marah dengannya. Fik, kamu kenapa tiba-tiba marah kayak gini? Dia sahabatku. Wajar aku peduli karena dia sahabatku. Dan kita udah lama kenal. Juga jauh sebelum aku kenal kamu. Aku hanya membalas kebaikannya. Karena sebelum dia buta, ketika aku kesepian, dia yang selalu ada buat aku. Dia selalu ngajak jalan-jalan aku, menghibur aku, nyemangatin aku. Ya jadi wajar jika aku perhatian sama dia. Oh gitu. Mas pilih siapa? Gue apa Mas Hendra? Maksud kamu apa sih? Jawab. Mas pilih gue apa Hendra? Fik, jawab. Iya jelas pilih kamu. Tapi kan dia sahabatku. Gak ada tapi-tapian. Mas pilih gue atau Mas Hendra? Iya pilih kamu. Tapi kalau gitu malam ini kita gak usah jalan sama Mas Hendra. Kita jalan berdua aja. Tapi Fik, aku udah janji sama Hendra. Aku gak enak sama dia. Karena pasti dia udah nunggu. Gue gak mau tahu. Pokoknya mulai sekarang jangan dekat-dekat dengan Mas Hendra. Jauhi dia. Dan kalau perlu gak usah ngajak-ngajak dia mangkal lagi sama Mas. Fik, kamu kenapa sih? Cemburu? Iya. Fik, aku gak ada apa-apa sama Hendra. Ya udah, kalau gak ada apa-apa gak usah sok perhatian lagi sama dia. Fik, aku gak enak. Aku gak mau dan gak tega bikin dia kecewa. Oh gitu, Mas gak mau dan gak tega buat Mas Hendra kecewa. Tapi Mas mau dan tega sama gue. Kenapa kamu kayak anak kecil? Mana Taufik yang dewasa? Mana yang selama ini kamu bilang kalau usia itu gak menentukan cara berpikir? Buktinya malam ini kamu sendiri membuktikan kalau sikapmu sama seperti usiamu. Bahkan kamu sekarang bukan anak kecil lagi. Tapi kamu masih saja seperti ini. Kenapa? Mas kapok? Pacaran sama Brondong? Mas kapok pacaran sama gue yang labil. Kalau Mas kapok, kenapa Mas dulu ngejar gue lagi? Kenapa Mas deket-deket gue lagi? Dan kalau Mas suka gue hanya karena gak enak sama gue, kenapa Mas maksain diri, hah? Kenapa Mas gak pacaran aja sama Mas Hendra? Fik, cukup. Kenapa kamu jadi ngungkit-ngungkit yang lalu-lalu? Kenapa masih dibahas lagi? Kamu gak percaya sama aku? Oh, aku tahu. Kamu udah bosan ya sama aku. Kamu ada main ya di belakangku. Kamu sengaja mengkondisikan ini semua seolah-olah memojokkanku sama Hendra. Playing victim, menuduhku ada main sama Hendra. Padahal kamu sendiri ada main sama orang lain. Mas, ayo ngaku. Jujur aja. Siapa lagi?
Kamu beneran udah bosen sama aku yang cuma tukang kebun? Kamu masih belum puas main-main dengan boti-boti di luar? Mas, gak usah ngebolak-balikin fakta ya. Siapa yang bolak-balikin fakta? Emang gitu kenyataannya kan? Gue bersumpah, demi apapun, gue gak ada macam-macam sama siapapun. Aku juga bersumpah, aku gak ada apa-apa sama Hendra. Ya, keduanya saling mengangkat tangan dan bersumpah sembari saling menatap satu sama lain. Jujur, di dalam hati Taufik sebenarnya yakin dengan tatapan mata Taufan yang sungguh-sungguh itu. Tapi entah kenapa, Taufik masih saja merasa cemburu pada Hendra. Bahkan lebih cemburu pada Hendra dibandingkan dengan cowok-cowok lain yang sebelum-sebelumnya mendekati Taufan. Intinya, malam ini kita di rumah saja. Gak usah jalan kemana-mana. Biar Simbo gue suruh masak. Dan jangan coba-coba kabur. Apalagi menemui Mas Hendra. Sini, HP Mas. Brak, ucap Taufik merampas HP Taufan. Lalu seketika turun ke bawah memberitahu Simbo. Ya, Taufan pun seketika kesal namun tak bisa berkutik. Taufan sebisa mungkin meredam emosinya dan tidak mau terus-terusan bersitegang bersama Taufik. Ya, Taufan harus tetap tenang dan mau tak mau mengalah. Inilah resiko berpacaran dengan yang lebih muda darinya. Harus ekstra sabar dan berusaha ngemong. Cekrek. Taufik pun kembali ke kamar. Mana HP-ku? Gak usah nyariin. Besok pagi baru gue kasih. Kenapa gitu? Kamu kok aneh banget sih? Cemburu ya cemburu, tapi gak usah sampai nyita HP-ku juga. Aku belum bilang sama Hendra. Aku takut dia nunggu. Gue sengaja, biarin aja. Biar Mas Hendra kecewa. Biar gak ngegantungin Mas terus. Fik, kamu kebangetan ya. Bodoh amat. Terus kalau orang-orang panti ngubungin aku gimana? Kalau ada apa-apa? Ya ngubungin gue lah. Kan Mbak tahu nomor gue. Fik. Udah, gue capek. Gue malas debat. Mending kita turun makan. Habis itu bercinta. Gue jadi malas mau kemana-mana. Kita pacaran di kamar aja ya. Oke? Ucap Taufik tersenyum sembari memegang kedua pundak Taufan. Dan Taufan pun menatap Taufik yang kini mulai turun emosinya. Dan tersenyum pada Taufan. Taufan pun perlahan melunak. Apalagi ketika tangan Taufik mengelus kedua pipi Taufan dan menoel-noelnya. Yang mau tak mau membuat Taufan tersenyum. Kamu kenapa sih, Fik? Gue cemburu, Mas. Ngerti orang cemburu gak sih? Tapi kenapa harus Hendra? Ya gak tahu. Hati gue aja yang cemburu sama Mas Hendra. Taufan manyun. Ya sudah dah. Kita makan. Aku sudah lapar. Kaloriku jadi terbakar gara-gara berantem sama kamu. Diisi lagi ya. Makan yang banyak. Karena habis itu kita bakar ekstra kalori lagi. 2 ronde. Tapi aku yang naik ya. Oke. Ronde kedua. Gue yang naik. Ucap Taufan merunduk. Namun Taufik meraih dagu Taufan. Mas, maafin gue ya. Jangan kayak gini napa Fik. Yuk, turun. Taufan pun mengangguk pasrah. Di rumah Hendra sendiri, sembari menunggu Taufan sahabatnya datang, Hendra masih setia menunggu Taufan sembari menyemil keripik pisang buatan Mbak Niken. Mbak Niken sendiri diajak Pak Sopian malam mingguan ke rumah saudaranya. Alhasil Hendra sendirian di rumah. Dan sudah sekitar 1 jam lebih sejak Taufan menelpon tadi. Namun hingga saat ini Taufan belum juga datang. Hendra pun sabar, mungkin di jalan masih macet. Hendra pun lanjut menyemil keripik pisangnya sembari menyeruput tehnya. Ya, entah mengapa Hendra tiba-tiba saja merasakan rindu yang teramat dalam pada Hendri. Apalagi ketika Hendra sedang menyemil keripik pisang. Itu karena keripik pisang ini mengingatkannya pada kenangan 4 tahun yang lalu saat pertama kali merasakan hisapan mulut Hendri di kamar Hendra malam itu. Hendra masih mengingat betul bagaimana rasanya, gimana debaran jantungnya, gimana gugup dan malunya. Bahkan Hendra ingat betul saat Hendra hendak menolak, namun tak mampu karena rasa nikmat yang menyelimutinya. Ya, Hendra kali ini benar-benar merasa bersalah telah menyia-nyiakan orang yang benar-benar menyayanginya. Meski Hendra tak benar-benar menyia-nyiakannya.
demi agar untuk kebaikan Hendry sendiri dan juga kebaikan hubungannya dengan bapaknya. Namun ternyata keputusan Hendra yang salah itu benar-benar telah mengakibatkan hubungan keduanya hancur. Sehancur-hancurnya, membuat Hendry luka seluka-lukanya dan membuat Hendra menyesal semenyesal-menyesalnya. Dan kini hanya sebuah kesepian yang selalu menemani di setiap malamnya. Hendra pun membatin, "Dek, kamu ada di mana sekarang? Mas kangen banget sama kamu. Mas minta maaf banget sama kamu. Mas tahu kamu pasti sudah lupa sama Mas. Mas tahu kok, itu karena sampai detik ini kamu masih menghilang dan tak pernah kembali lagi. Dek, Mas gak minta banyak. Apapun yang terjadi, cuma satu pinta Mas. Mas pengen dikasih kesempatan untuk bertemu kamu. Bukan untuk mengulang kisah kita, tapi untuk meminta maaf sama kamu." "Mas." Seketika Hendra terkejut ketika mendengar suara seseorang yang selama ini ia cari-cari di mana keberadaannya. Suara langkah kaki terdengar mendekatinya, lalu tiba-tiba duduk di sampingnya. "Dek." "Iya Mas, ini Hendry." Set, cups. Ya, belum sempat Hendra bertanya, rasa manis bibir Hendry yang sudah lama ia rindukan itu kini dapat ia rasakan kembali. Ya, Hendra tak dapat melawan ketika Hendry mengecupnya sampai tubuh Hendra tergeser ke pojok kursi. "Dek, jangan di sini ya." "Iya Mas." Set. Ya, Hendra terkejut ketika merasakan tangan Hendry menarik tangannya dan membawanya berjalan kaki entah kemana. Yang jelas, Hendra amat teramat senang hingga tak terasa jika langkah keduanya kini terasa cukup jauh sampai kaki Hendra kini merasa cukup pegal. "Dek, masih jauh. Mas capek." "Naik ke punggung gue Mas." "Apa?" "Iya, naik. Katanya capek." "Jangan Dek, Mas berat." "Naik Mas," ucap Hendry masih ngeyel yang membuat Hendra perlahan-lahan menyentuh pundak Hendry. Hingga kemudian, set. "Dek, tenang aja Mas. Mas gak berat kok. Ringan banget malah. Sepertinya Mas kurusan. Tapi ada satu hal yang bikin Hendry heran. Meskipun Mas kurus, tapi ketampanan Mas gak pudar sama sekali. Bahkan makin tampan saja." "Gimana Mas gak kurusan Dek? Salah satu faktor yang buat Mas kurus adalah mikirin kamu." "Mas kangen ya sama Hendry?" "Kangen banget Dek. Mas gak bisa ngomong. Tolong, jangan pergi lagi ya Dek." "Iya Mas, gue janji. Gue gak akan ninggalin Mas lagi. Gue sayang banget sama Mas," ucap Hendry yang terus berjalan membawa Hendra entah kemana. Hingga kemudian langkah Hendry tiba-tiba berhenti. "Dek, udah sampai ya?" "Iya Mas," ucap Hendry menurunkan Hendra. "Kok gak ada suara motor Dek? Kok sepi? Dingin. Hanya ada suara binatang malam. Ini di mana Dek?" "Di rumah Bapak Mas." "Bapak?" ucap Hendra panik. "Iya, di rumah Bapak yang baru. Bapak pengen bertemu dengan Mas." "Itu Bapak Mas?" "Nah Hendra." Suara Bapak Hendry terdengar memanggil. Suaranya lembut dan tak ada nada emosi yang membuat Hendra senang. Pak." "Duduklah nak Hendra." Iya Pak." "Santai, tenang. Bapak ingin ngomong sesuatu sama kalian. Bapak sudah tidak marah pada kalian. Justru mau minta maaf atas sikap Bapak yang berlebihan selama ini. Dan jika melihat-lihat hati kalian berdua selama ini, ternyata besarnya cinta kalian lebih besar daripada rasa keegoisan Bapak. Sampai Bapak tak mampu memisahkan kalian. Itulah mengapa mulai malam ini Bapak sudah lepas tangan dengan urusan kalian. Bapak lelah. Bapak tidak akan ikut campur lagi urusan kalian. Kalian yang menjalani. Kalian yang menanggung resikonya sendiri. Pergi Landry, bawa orang yang kamu sayangi pergi bersamamu.
kemanapun kamu mau. Pak, terima kasih Pak. Maafin Hendri. Terima kasih Pak. Jujur, Hendri sayang sama Bapak. Sudahlah, lakukan apapun yang kamu mau. Dan untuk anak Hendra, ya Pak, saya titip anak saya. Saya janji Pak, pergilah. Pak, Hendri pergi dulu. Mas, ikut yuk Mas, pulang. Set. Dek. Ya, Hendri seketika membopong Hendra dan membawa Hendra kembali ke rumahnya. Dan begitu sampai di rumah Hendra dan langsung masuk ke kamar. Brak, pintu pun tertutup. Lalu Hendri merebahkan Hendra di ranjang. Dan Hendra yang mengerti pun membuka semua pakaian. Begitu juga Hendri. Mas, ya Dek, boleh Dek. Mas masuk, apa Hendri yang masuk? Mas ya Dek. Oke, set. Ya, keduanya pun memadu kasih, mengulangi kenikmatan 4 tahun silam yang sudah lama keduanya tak rasakan lagi. Spray, bantal, dan guling berjatuhan tak beraturan, menjadi korban keganasan Hendra yang menggempur Hendri habis-habisan. Bahkan tak hanya bantal dan guling, keduanya juga berpindah posisi di jendela kamar yang masih terbuka dan menunjukkan pemandangan pepohonan pisang dan singkong yang gelap. Daun pintu jendela membuka dan menutup, semembuka dan menutup lubang Hendri yang kini terus-menerus ditambang dan dibor oleh Hendra yang terus menggali sampai bagian terdalam dari Hendri. Hingga kemudian, Crat. Enaknya Dek, aduh lemes. Set. Sini Dek, rebahan, kita tidur pelukan. Mas kangen sama kamu Dek, ucap Hendra mencabut miliknya dari lubang Hendri, lalu rebahan lemas di ranjang. Namun Hendri tak kunjung menyusul ke ranjangnya. Hingga kemudian, wah, suara pintu jendela tiba-tiba saja tertutup. Hendra beranjak dari ranjang dan berjalan ke jendela. Dan ketika Hendra meraba jendela dan pintunya, Hendri tak ada. Hendri tiba-tiba saja menghilang. Dek, kamu di mana? Dek, jangan bercanda Dek. Hendra, bangun. Set. Mbak, kamu mimpi ya? Itu kenapa celanamu basah gitu, Ndra? Tenang sayang, mungkin Hendra mimpi basah, ucap Pak Sopian menenangkan. Mbak, Hendri mana? Oh, kamu mimpi basah sama Hendri. Mana ada Hendri? Ayo sadar, jangan ngigau. Jadi, aku hanya mimpi. Iya, ini Mbak baru sampai. Katanya tadi kamu mau keluar sama Taufan. Mana Taufannya? Kok sampai Mbak pulang kamu masih di sini? Jadi Taufan belum datang? Belum. Ya udah, buruan ganti celanamu. Habis ini kita makan bareng. Mas Sopian bawa pecel lele. Oh, iya Mbak. Makasih Mas. Ya, Hendra pun dengan tongkatnya langsung berjalan ke kamarnya. Dan begitu sampai kamar, Hendra menutup pintu dan kembali menyentuh jendela, berharap tadi yang dialaminya kejadian nyata. Namun ternyata hanya mimpi belaka. Hendra pun sedih. Tak hanya sedih, Hendra juga bingung kenapa Taufan tak kunjung datang. Dan ketika Hendra bingung, HP-nya berbunyi. Taufan menelponnya. Halo, Van, kamu di mana? Kamu gak apa-apa kan? Kok gak datang-datang? Aku udah nunggu-nunggu kamu dari tadi. Sampai mimpi basah ketiduran sama Hendri. Sorry Mas, ini Taufik. Taufik? Iya Mas, sorry tadi pas abis Mas Taufannya ketiduran. Oh gitu? Ya udah gak apa-apa. Aku kira kalian kenapa-napa. Aku khawatir aja. Syukurlah kalau kalian gak kenapa-napa. Iya Mas, sorry banget ya. Jadi gak enak sama Mas Hendra. Oh gak apa-apa, santai Fik. Mas yang malah gak enak sejujurnya. Takut kalian keganggu. Ya sudah kalau gitu Mas mau istirahat aja. Kalian lanjut. Oke Mas, buat istirahat. Tut. Di rumah Ibu Hendri. Ya, malam ini tepat pukul 1 dini hari. Di rumah Ibu Hendri terkejut ketika terbangun karena menerima panggilan telepon dari kerabat mantan suaminya yang kini mengabarinya. Seketika Ibu Hendri langsung berlari menuju kamar Hendri dan mengetuk pintunya dengan amat kencang. Dri, buka pintunya nak. Dri, cepat buka pintunya.
Krek. Ya bu, ada apa? Pulanglah nak, temui bapakmu untuk yang terakhir kalinya. Apa? Maksud ibu? Bapakmu pulang. Antarkan dia ke peristirahatan yang terakhir. Bapak.